Ingin melihat Epa. Bab 379. Irfan, kamu ingin secara pribadi merusak kesempatan putramu untuk hidup. Sandoro sangat marah hingga gemetar dan menunjuk ke arah Irfan. Sandoro, kamu salah. Ayah Carson melangkah ke sisinya dan berkata dengan suara rendah. Aku tidak ingin memberimu kesempatan untuk hidup, tapi aku tidak ingin menjadi si pembunuh itu. Irfan, sepertinya aku benar-benar salah melihatmu sebelumnya. Awalnya berpikir Irfan adalah domba yang lemah lembut. Sekarang dia baru tahu bahwa orang ini adalah serigala berbulu domba. Benar-benar sangat mengerikan. Ayah Carson memandang Sandoro, tiba-tiba tertawa dengan dingin. Tidak, kamu tidak salah menilaiku. Kamu hanya memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi. Sandoro mengerti, Irfan jelas tidak bercanda dengannya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata sambil menggertakkan gigi. Aku bisa memberitahumu cara untuk mengatasi virus HDR. Ayah Carson terkekeh. Kamu ingin memberitahuku cara mengatasi virus HDR, tapi apa aku harus percaya? Sandoro adalah pria yang biadab dan licin. Dia penuh dengan niat jahat. Cara yang dia berikan untuk mengatasi virus HDR mungkin tidak dapat dipercaya. Irfan, kamu? Karena tidak bisa mendebak apa yang dipikirkan pihak lain, hati Sandoro menjadi semakin kacau. Tapi dia tidak juga bisa memikirkan cara yang ampuh untuk membalas pihak itu. Sangat disayangkan bawahannya yang paling berguna, satu telah terbunuh oleh Arila, satu lagi dikurung oleh Darwin. Dia sekarang seperti burung yang sayapnya patah. Ingin terbang, tetapi dia tidak bisa terbang sama sekali. Sandoro menghela napas. Masalah sudah sejauh ini. Aku juga sudah tidak punya jalan keluar. Hanya satu jalan, yaitu kematian. Aku akan memberitahumu cara mengatasi virus HDR. Tetapi sebelum itu, bisakah biarkan Epa menemuiku sekali? Lagi pula, orang yang masih dia pedulikan hanyalah Epa. Dan satu-satunya kesempatan juga berada pada Epa. Dia masih bisa bertaruh untuk terakhir kalinya. Bertaruh bahwa Darwin masih peduli kepada Epa. Bertaruh bahwa Epa masih memiliki perasaan untuk kakeknya ini. Ayah Carson terkekeh. Sandoro, susah seperti ini. Apa kamu pikir kamu masih memenuhi syarat untuk berbicara padaku mengenai syarat? Aku bukannya berbicara padamu mengenai syarat. Hanya ingin memintamu untuk mengasihaniku. Biarkan aku melihat kerabatku satu-satunya sebelum aku mati. Bahkan jika kamu tidak mengasihaniku, apa kamu tega membiarkan Epa tidak melihat kakeknya untuk terakhir kalinya? Sandoro adalah orang yang pintar, menggunakan Epa untuk berbicara. Dia yakin Irfan tidak akan menolak. Aku akan memberitahu Epa. Mengenai dia datang atau tidak, dia bebas memilih. Meskipun Sandoro melakukan perbuatan yang sangat jahat, tapi Epa tidak bersalah. Ayah Carson tidak pernah memikirkan urusan Sandoro akan melibatkan Epa. Selama Epa mau, maka dia akan selalu menjadi anak dari keluarganya. Semua orang di keluarganya masih akan mencintainya seperti dulu. Setelah jeda sesaat, Irfan bertanya lagi. Jadi, kamu bisa memberitahuku mengenai virus HDR? Bahkan jika dia tidak mengatakan hal ini, Irfan juga pasti akan dapat menyelidikinya. Tapi bagaimanapun hasil penelitiannya, yang pasti sampai sekarang masih belum ada penangkal virus ini. Sandoro menjernihkan tenggorokannya dan berkata, sumber virus HDR adalah dari pihak militer negara A.
Mereka hanya memberiku obat ini dan tidak memberiku cara untuk mengatasinya. Mungkin mereka hanya meneliti racun ini dan tidak meneliti bagaimana cara untuk menangkal virus ini. Setelah begitu lama, akhirnya mendapat jawaban seperti itu. Pandangan mata ayah Carson menggelap, berkata dengan dingin, "Sandoro, kamu lebih baik tidak berbohong. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan sangat mengenaskan." Mendapatkan informasi dari Sandoro, ayah Carson dan Darwin bersama-sama bergegas ke rumah sakit wilayah militer kota Pasir Bumi. Dalam perjalanan, Darwin tiba-tiba berkata, "Kakak ipar, kamu kembalilah terlebih dulu ke rumah sakit. Aku akan mencari seseorang." Darwin terpikir Rico, terpikir putra ketiga Presiden negara A. Mereka memiliki identitas yang sama penting di negara A. Menemukan mereka, maka mungkin saja mereka dapat membantu. "Baiklah," ayah Carson mengangguk, meminta sopir itu berkendara ke rumah sakit. Menyaksikan ayah Carson pergi, Darwin pergi ke arah lain, mencari Rico, maka bisa menemukan putra ketiga presiden. Maka dia dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang virus HDR. Darwin sedari awal sudah mengirim orang untuk menyelidiki Rico, di mana dia tinggal di kota Pasir Bumi. Nomor ponselnya, Darwin tahu hal itu dengan sangat jelas. Darwin menemukan Rico tanpa mengerahkan usaha lebih jauh. Melihat Rico muncul, Rico juga merasa tidak terkejut. Hati Darwin mencemaskan Eva. Kali ini datang mencarinya. Sepertinya ingin dia menarik diri secara sukarela. Darwin berpikir terlalu indah. Tunangan Eva adalah Rico, dan dirinya juga berpikir bahwa dia jauh lebih tampan dibanding Darwin. Dan yang lebih penting lagi, dia lebih muda daripada Darwin. Di kemudian hari, jika melakukan kegiatan suami istri, sepertinya dia berpikiran terlalu jauh. Saat ini, hubungannya dengan Eva masih canggung. Jalan ke depan masih panjang. Dia masih harus berusaha keras. Meskipun Rico tidak terkejut, Darwin bisa datang mencarinya. Tapi dia harus berpura-pura juga. Melihat Darwin yang berdiri di depan pintu, dengan terkejut dia berkata, "Komandan Darwin, kenapa bisa kemari? Ada apa kamu mencariku?" Darwin menatap sekilas kepada Rico, menyampingkan tubuhnya, kemudian masuk ke dalam rumah. Terlepas dari persetujuan pemiliknya, dia tidak berganti sepatu, menginjak permadani yang baru saja diganti oleh Rico. Begitu marah hingga membuat Rico tidak sabar ingin mengusirnya keluar. Tapi dia masih dengan tersenyum dan berkata, "Komandan Darwin, kamu tiba-tiba berkunjung. Jangan bilang aku melakukan sesuatu." Darwin pergi ke ruang tamu dan duduk di sofa. Kedua kakinya diangkat dan diletakkan di atas meja Rico yang tidak ternoda. Debu di sol sepatunya jatuh seperti bubuk di atas meja Rico. "Komandan Darwin, apa kamu tidak tahu bahwa kamu harus mengganti sepatumu sebelum memasuki rumah? Dan juga, kakimu tidak boleh diletakkan di atas meja." Rico berkata sambil tersenyum. Dia bersabar, tapi dia tidak tahan. "Aku tahu." Darwin tahu hal itu. Tapi mengganti atau tidak itu lain soal. Dan lagi dia mencari Rico dikarenakan hal penting. Mengapa harus peduli tentang hal kecil ini? Darwin juga tidak berbasa-basi dengan Rico. Langsung mengatakan tujuannya kemari. "Rico, kamu adalah orang negara A. Seharusnya sudah pernah mendengar mengenai virus HDR." Tiba-tiba mendengar mengenai virus HDR, pandangan mata Rico menggelap. Setelah sekian lama, raut wajahnya baru terlihat membaik. "Komandan Darwin, aku belum pernah mendengar apapun mengenai virus HDR atau semacamnya." "Sialan,
Apa kamu kira aku buta? Raut wajah Riko seketika berubah ketika mendengar virus HDR masih berani berbohong dan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Komandan Darwin, aku belum pernah mendengarnya. Kamu tidak boleh memaksaku bahwa aku harus pernah mendengarnya. Riko berencana tidak akan mengakuinya, walaupun dipukul hingga mati. Darwin tersenyum dan berkata, "Tidak mau mengatakannya, bukan?" "Aku benar-benar tidak tahu." Riko mengangkat bahu, berpikir dalam hati jika Darwin memiliki kemampuan, maka coba saja. Darwin kembali berkata, "Virus HDR ini ditransmisikan oleh pihak militer negaramu. Kamu tidak dapat menyangkalnya." Riko masih enggan mengakuinya. "Komandan Darwin, kamu mengatakan bahwa itu berasal dari pihak militer. Aku hanyalah orang biasa, tidak ada hubungannya dengan pihak militer. Bagaimana mungkin aku bisa tahu?"